Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini yang ketujuh, memakan riba. Riba itu artinya adalah az-ziyadah atau tambahan secara etimologi atau bahasa. Kalau secara terminologi, istilahnya sesuatu yang ditambah dari benda atau materi yang dipinjamkan tanpa ada transaksi jual beli, atau keridhaan dari orang yang meminjam. Riba ini ada dua macam. Ada riba fadl namanya. Apa itu riba fadl? Riba yang muncul dari benda yang sejenis tapi ditambah. Seperti misalnya meminjamkan uang 100.000 mengharuskan kembali 110. Memberi sekilo apel mengharuskan kembali sekilo setengah. Itu fadl namanya, jadi sejenis. Ada riba yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini terjadi pada benda yang berbeda. Misal meminjamkan perak dan dibayar dengan emas. Meminjamkan uang mengharuskan dibayar dengan emas. Kalau jumlahnya tidak bertambah, maka nggak masuk riba. Tapi kalau jumlahnya bertambah berarti riba, karena riba tadi sudah kita katakan definisinya adalah tambahan. Misal seseorang di antara kita meminjamkan emas 10 gram. Yang mau bayar nggak punya emas, dia punya perak. Dinilailah perak itu senilai dengan 10 gram emas, lalu dikembalikan. Bolehkah hukumnya? Boleh. Karena senilai, walaupun bendanya berbeda. Tapi bila jumlahnya berbeda, misal pinjamin 10 gram emas, dibayar 50 gram perak, padahal sebenarnya mungkin 10 gram emas hanya 20 perak misalnya, maka itu berarti riba. Kalau berbeda jenis, kalau sama jenis juga sama tadi, meminjamkan uang 10.000, harusnya kembali 10.000, tapi dia minta 20.000 misalnya, maka riba fadl. Riba ini bisa jatuh atau bisa terjadi dari awal akadnya. Seperti misalnya, kalau ada orang KPR, baik rumah, mobil, kendaraan lah umumnya, kemudian di akadnya ditulis hutang piutang. Seperti yang sering terjadi antara nasabah dengan perbankan konvensional. Jadi kalau kita lihat akadnya, kalau perbankan konvensional mereka menggunakan cara, misal rumah harganya 1 miliar, maka akadnya adalah pihak pertama bank
meminjamkan uang senilai sekian yang akan dikembalikan dengan jumlah sekian. Karena akad utang piutang, maka hukumnya jadi haram, jadi riba. Karena akadnya hutang piutang. Kalau akadnya transaksi jual beli, halal. Misal pihak pertama bank atau individu membeli rumah 1 miliar. Lalu di akad ditulis menjual kepada pihak B dengan harga 2 miliar. Untungnya 1 miliar, jelas, tidak apa-apa. Tapi transaksi jual beli, bukan hutang piutang. Kadang-kadang orang banyak terjerumus dalam masalah ini. Sama juga sekarang perbankan lagi gencar-gencarnya meminjamkan uang dengan bunga yang ringan, tetap sama. Selama dia hutang dan dia berbunga berarti riba. Sebelum kita masuk baca dalilnya banyak, ada sebuah hadis yang agung yang mestinya kita hati-hati. Yang bunyinya riba itu sekian derajat, sekian tingkatan. Yang paling rendahnya dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Yang paling rendahnya. Sebagian ulama hadis merincikan seperti misalnya orang iseng meminjamkan orang uang tapi memastikan harus kembali lebih. Walaupun jumlahnya kecil. Cuman 10.000 tapi bayar 12.000 ya. Itu udah dosanya sama dengan berzina dengan orang tua sendiri. Kalau yang lebih besar lagi, terlilit utang yang banyak, akad-akad yang banyak, maka itu lebih masalah. Riba ini Allah Subhanahu wa taala haramkan dan dimasuk kategorikan dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Lanjutan ayatnya itu titik-titik di atas, ada di footnote nomor 1 di bawah. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya, patuhlah kepadanya dan khawatirlah akan azabnya. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Bagaimana kalau saya terlanjur terjerumus, saya terlanjur masuk masalah riba, apa yang saya harus lakukan? Jawabannya di ayat ini. Kata Allah SWT, tinggalkan sisa yang belum dipungut. Misal kita pernah utangkan orang, kita lalu baru tahu hukumnya, batalin bunganya, ambil modalnya saja, gak usah lagi ditambahin. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Lanjutan ayat di bawah, dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Ambil saja dasarnya. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi tidak ada yang rugi. Di sisi lain kalau kita mengutangkan orang, pahalanya sama dengan menginfakkan setengah daripada uang itu. Sudah pernah kita jelaskan hadisnya kan? Saya mengutangkan 10 juta, selama belum dibayar oleh orang itu, maka sama saya berinfak setiap hari setengahnya, 5 juta. Kalau 10 tahun dia belum bayar, ya 10 tahun saya berinfak setiap harinya 5 juta. Sampai dia bayar. Jadi ada fadilah, makanya di sini Allah mengatakan tidak ada kezaliman. Kita tidak ambil bunganya pun tidak ada masalah. Enggak ada yang rugi. Kalian tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Sama halnya kalau seseorang terlilit utang, terlanjur ikut KPR, terlanjur melakukan perbuatan riba, tinggal 2-3 tahun lagi baru selesai. Apa yang dia harus lakukan? Ulama mengatakan amannya kalau dia punya dana ditutupin langsung, sehingga lepas daripada akad riba. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia selesaikan dengan cara yang sudah ada, sambil bertobat pada Allah dan tidak membuka lagi pintu riba yang lain. Diambil juga dari ayat ini, bahwasanya selesaikan.
Apa boleh buat gitu, sudah terlanjur. Karena kalau kita maju salah, mundur salah. Tapi paling aman kalau punya modal, kemudian kita bayar. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan adanya ancaman penyakit bagi orang yang kena riba atau makan riba ini. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lanjutan ayatnya di footnote ya. Footnote nomor 2. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Kata ulama, kalau orang sudah tahu riba haram, lalu dia tetap saja makan riba, maka ujung-ujungnya akan kena penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwasanya jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tadi sudah saya kasih contoh perbedaannya kan. Kalau akad hutang piutang haram, nggak boleh kalau dia bertambah. Tapi kalau jual beli boleh bertambah. Bolehkah saya beli barang dengan harga 1 juta saya jual 5 juta? Boleh. Saya jual 100 juta? Boleh, nggak masalah. Nggak ada penentuan keuntungan dalam Islam, bebas. Tapi transaksinya akadnya jelas jual beli, bukan hutang piutang. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi ini sekaligus memberikan jawaban bagaimana saya sudah terlanjur pernah makan riba. Ya udah, taubat menghapus itu. Yang penting jangan sekarang sudah tahu hukum lalu melakukan, maka dipastikan menjadi penghuni neraka, gitu kan? Kalau dia tidak taubat tentunya. Makanya di sini Allah mengatakan waman 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi lagi mengambil riba itu, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Sekali orang terlilit riba, riba itu kata ulama hampir sama dengan bohong. Sekali dikerjakan maka akan terulang. Sekali kita utang, cicil barang dengan sistem riba, maka dipastikan pada saat mau selesai pun ada saja upaya syaitan untuk membuka lagi. Penawaran produk baru lah, penawaran bunga yang lebih kecil lah. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar itu kelihatannya orang-orangnya senang dan kaya, padahal sebenarnya mereka terlilit utang. Kartu kredit kan dikeluarkan adalah kartu hutang. Dasarnya adalah kartu hutang. Bagaimana menarik orang agar hutang? Sekarang saya cicil barang 0%. Benar. Kalau saya on time, terlambat sehari, kena riba. Otomatis. Mau sehari, mau 2 hari tetap sama. Kadang-kadang bahkan seringkali kita temukan di print statementnya itu katanya 0%, tapi ada saja biaya-biaya. Biaya ini, biaya itu, gitu kan. Yang kadang-kadang mungkin karena kecil kita anggap tidak masalah. Bagi kita mungkin tidak masalah karena kecil. Tapi permasalahannya bukan jumlah kecilnya, tapi permasalahannya terlilit di hutang atau di ribanya. Padahal sebenarnya kalau kita bayar saja langsung mungkin lebih baik gitu. Kata Nabi SAW, sebelumnya kata Imam Az-Zahabi, ini adalah ancaman yang besar, yaitu kekal di dalam neraka, sebagaimana yang telah anda lihat, bagi orang yang kembali memakan atau menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat, maksudnya telah datangnya peringatan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan.
Mereka bertanya para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Sudah pernah kita bahas ini ya, pada saat membahas masalah membunuh ya. Ada membunuh yang boleh, ada membunuh yang tidak boleh. Membunuh yang boleh misalnya kita membela diri, membunuh yang boleh. Atau pemerintah menghukum kisos, dipenggalnya leher pembunuh, itu juga boleh. Membunuh hewan-hewan yang dibolehkan, ular, kalajengking, hewan-hewan yang berbahaya, gitu kan. Menyembeli hewan-hewan pada Idul Adha, itu juga boleh, kan gitu. Nah ini berarti jelas. Ada membunuh yang tidak boleh, berjihad jalan Allah juga boleh membunuh. Ada yang membunuh tidak boleh tanpa sebab, membunuh karena dendam, marah, membunuh orang kafir tapi bukan di medan perang dengan alasan dia tidak senang tetangganya, itu semua tidak masuk, tidak boleh. Jadi membunuh dengan kebenaran itu maksudnya membunuh dengan alasan syar'i. Datang setelah membunuh langsung dan syirik adalah memakan riba. Jadi di sini jelas memakan riba adalah dosa besar. Dari 7 itu dia nomor 3 gitu. Jadi memakan riba adalah dosa yang datang setelah syirik dan membunuh. Setelahnya lagi datang memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran. Sekali lagi syirik kepada Allah, sihir, mohon maaf ini sihir nomor 2 ya. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah nomor 3, memakan riba nomor 4. Di halaman 32 ya. Lalu memakan harta anak yatim nomor 5, melarikan diri dari medan pertempuran nomor 6. Jadi umat Islam kalau sudah masuk medan perang tidak boleh lari. Mereka cuma tahu mati syahid walaupun terbunuh semua atau mereka membawa kemenangan. Kalau ada orang yang sudah masuk medan perang nggak boleh lari, harus melawan. Kemudian menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Ulama memberi contoh misalnya suami menuduh istrinya berbuat zina padahal sebenarnya tidak gitu. Sementara istrinya adalah mukminah, maka tidak boleh, haram. Atau seseorang memfitnah mukminah, seperti terjadi waktu Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan. Nanti itu akan ada bahasan sendiri. Juga sabda Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba dan orang-orang yang memberikannya. Laknat itu artinya diangkat berkah hidupnya. Laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Seperti misalnya hadis yang pernah kita bahas waktu masalah rumah tangga, wanita yang meninggalkan ranjang suami dilaknat oleh Allah sampai pagi. Apa itu laknat? Diangkat berkahnya. Jadi kalau dia tidur pun di kamar sebelah nggak bisa tidur, gelisah. Kalau dia makan nggak cukup, malah jadi penyakit. Itu namanya dilaknat. Diangkat berkah hidupnya. Uang yang dia dapat karena haram, gitu kan? Akhirnya nggak bisa, dia nggak tahu kemana. Beli kendaraan tabrakan. Ada macam-macam, jadi penyakit. Ya. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan orang-orang yang memberikannya. Kita dapat nih riba, gaji kita dari riba misalnya, penghasilan kita riba. Lalu kita bagi-bagiin lagi ke orang. Sedekah kepada keluarga, nggak boleh. Sedekah harus uang yang bersih, yang suci, nggak diterima sama Allah SWT. Walaupun niatnya baik gitu. Di sini jelas hadis Nabi SAW, Allah melaknat dia sendiri makan riba karena pendapatannya, lalu dia kasih lagi orang lain. Suami kerja di tempat riba, dikasih istrinya, dikasih anaknya, double dosanya. Dosa dia bekerja mendapatkan uang riba, dosa dia memberikan lagi kepada orang lain. Jadi nggak boleh. Dan ulama merincikan hadis Nabi SAW, bagaimana diterima doa seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak pakai sendal. Dia mengatakan, ya Allah berikan, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ingat,
Dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang sengaja kita buat, ada dosa yang tidak sengaja kita buat. Misal, saya tahu ini racun misalnya. Maaf Ibu Amin. Saya minum, sengaja saya tahu masalah gitu kan. Saya tahu ini nggak boleh, tapi saya minum sengaja. Maka saya mati gara-gara itu. Itu dosa besar tuh. Dia tahu salah, dia lakukan. Tapi ada orang, dia tidak tahu kalau ini racun, lalu dia minum. Berefek ya ke badannya? Berefek, kan tetap racun kan? Dosa yang disengaja berefek besar. Dosa yang tidak disengaja tetap ada efeknya. Kita masuk ke mall, nggak niat dengar musik, tapi musik lagi jalan gitu. Dosa gak kita? Dosa. Loh iya. Itu dosa yang tidak disengaja. Loh, tapi tetap dosa. Karena semestinya. Lah makanya saya bilang dosa ada dua macam. Dosa-dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja. Banyak dosa kita tidak sadari gitu. Sekarang kita lewat di pinggir jalan ada iklan perempuan sampo. Nggak pakai jilbab. Bukankah itu kemungkaran? Wajib kita pungkiri kan? Baik pada saat kita lewat kita nggak bilang, ya Allah hilangkan ini misalnya. Nggak ingkar mungkar, dosa. Siapa yang bilang bukan dosa? Dosa itu. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat mungkar dia harus pungkiri dengan tangannya. Kalau nggak mampu lisannya, kalau nggak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Minimal kita bilang, ya Allah mudah-mudahan kau hilangkan ini ya Allah. Sekali aja ingkar mungkar. Yang pertama wajib, yang kedua ketiga sudah sunnah. Kita pernah lewat pelang dekat rumah kita, ternyata ada pelang yang tidak baik, kelihatan auratnya. Sekali kita pungkiri, ya Allah hilangkan ini. Besok nggak wajib lagi, sudah sunnah. Sekali saja wajibnya. Tapi kalau tidak pungkiri sama sekali berarti dosa. Dosa yang tidak disengaja. Kita nggak programin gitu. Tapi tetap dosa. Sama tadi, saya minum racun tapi saya tidak tahu kalau itu racun. Berefek nggak? Berefek tetap. Makanya kan banyak pengampunan dosa kan. Seperti orang wudu diampuni dosanya, orang sholat diampuni dosanya gitu kan. Banyak sekali orang sedekah diampuni dosanya, orang banyak ibadah yang dikerjakan semua pengampunan dosa. Karena banyak sekali dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat ya orang-orang yang memakan riba dan memberikannya. Dari hadis ini juga diambil pelajaran ya, tidak diterima ibadah yang menggunakan harta haram. Ada orang pergi haji tapi uang haram. Sahkah hajinya? Enggak. Saya korupsi atau seorang korupsi, terus dihajiin satu kantornya dia. Sahkah hajinya mereka? Enggak. Uangnya dasarnya haram. Sama saja. Tadi kan saya bilang ada dosa yang kita tidak tahu. Saya minum racun, saya nggak tahu kalau itu racun, berefek gak di badan saya? Berefek, kan gitu. Tapi saya nggak tahu, ya tetap sama. Ya, ya makanya kalau misal ada orang sudah diumrohin, ternyata uangnya haram, sudah itu kita tahu. Ya kita tahu umroh itu tidak sah. Makanya kita nanti umroh aja lagi niat gitu kan. Karena dasarnya uangnya haram dari mana? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak terima kecuali yang suci. Kata ulama harus menggunakan semuanya bersih. Pakaian yang dipakai sholat, sejadah yang dipakai sholat, air yang dipakai wudu, semua dari halal. Kalau enggak bahaya, berefek. Tetap berefek. Makanya harus murni betul-betul gitu. Kata-kata ikhlas itu artinya murni. Enggak ada campuran apapun. Kemudian juga dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa syahidaihi wa katibihi. Bukan cuma yang memakan riba dan memberikannya, tapi juga orang yang menjadi saksi dan juru tulisnya. Ya, kalau ada orang bilang saya kerja di bank gimana Ustaz? Ya ini jawabannya. Nulis, kerja di situ. Udah masuk berarti. Kan gitu. Kalau perbankan syariah Allah alam itu masih ada dewan syariahnya ya. Ada ulama-ulama. Jadi ada satu kalimat yang sering disyairkan dalam bahasa Arab ya. Jadikanlah antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya kalau ada fatwa yang datang mengatakan boleh, itu sudah menjadi tameng untuk kita masuk neraka. Kalau dia salah, dia yang dihukum sama Allah gitu. Kalau ada fatwa ulama dengan dalil yang dijelaskan, ternyata yang mengatakan boleh, berarti dia yang berhadapan dengan Allah nanti, bukan kita.
Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Kan gitu. Itu diantaranya. Enggak boleh. Kalau difatwakan, jadi kita lihat dalil, Bu. Kalau bertemu antara dua pendapat, ada dua orang dai, dua orang ustadz, atau majelis ulama dengan beberapa kelompok ulama yang lain, gitu kan? Berbeda pendapat tentang masalah halal haram. Maka yang kuat bukan lihat siapa orangnya, tapi dalilnya. Seperti kasus misal, keluar fatwa MUI, saya cuma disampaikan, saya belum lihat fatwanya, tapi ada yang sampaikan sama itu, saya sampaikan nggak boleh minum alkohol walaupun sedikit. Setahu saya begitu, selama saya belajar nggak boleh sama sekali karena dia memabukkan. Karena kata Nabi SAW, apapun yang dikonsumsi kalau banyak memabukkan, sedikitnya haram. Ma askara kathiruhu faqalilu haram. Kalau diminum banyak bisa mabukkan, berarti sedikitnya haram. Kalau alkohol diminum banyak mabuk, maka sedikit pun haram walaupun setetes. Tapi saya waktu dijelasin, ada satu orang bilang sama saya, Ustaz, ada fatwanya MUI mengatakan boleh kalau cuma 0,5% gitu. Alasannya apalagi kalau di obat. Nah, saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat apakah benar ada fatwa MUI seperti ini atau tidak, tapi yang jelas kalaupun ada, maka dilihat argumennya, dalilnya. Kita lihat dalilnya, mana dalilnya yang kuat, itu yang kita pegangin. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, kalau masalah makanan, Bu, ya, sudah pernah kita tekankan mungkin di awal kelas, mungkin Ibu belum sempat hadir. Kalau masalah ada teman-teman cerita nih, ini restoran bagus misalnya. Terus kita penasaran mau pengen makan di sana. Tapi ragu, halal atau enggak ya? Kan gitu. Cuma kadang-kadang kita ikuti hawa nafsu, nggak apa-apa deh, supaya saya ditahu sama teman juga saya pernah makan di sana. Nggak boleh begitu. Toh makanan itu dirasakan hanya di ujung lidah. Kalau udah lewat ke tenggorokan masih dirasa. Sudah enggak. Mau dia daging kah, mau dia ayam kah, cuma di ujung lidah kan gitu. Buah-buahan, manis, pahit sama aja. Kalau sudah lewat maka selesai. Maka kan untuk apa mempertaruhkan ujung lidah kita gitu kan dengan hal masalah halal haram gitu. Kalau jelas ada haramnya, apalagi kalau biasa memang restoran-restoran non muslim itu mereka menggoreng memang pakai anggur gitu kan. Ya, supaya wangi, bahasanya begitu. Nah, itu tetap tidak boleh. Semua, jadi gini, hadisnya begini, Bu. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi nggak benar itu. Kalau ada yang mengatakan, ini kan obat darurat, nggak bisa. Nabi sudah bilang, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Nggak mungkin. Mungkin dia redah, tapi akan kembali masalah yang lebih besar. Pasti itu, nggak mungkin. Ya pokoknya terlepas apa namanya, mau dia vaksin, mau dia obat batuk, mau dia apa saja, selama dia ada bahan haramnya, walaupun sedikit tidak boleh. Dan yang menyembuhkan Allah. Makanya kan dalam masalah akidah waktu kita bahas tauhid rububiyah kemarin kan tekankan masalah itu. Kalau saya sakit, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Maka nggak usah keluar dari koridor itu gitu. Kalau kita berusaha mencari selain Allah, kita akan bingung dan tidak akan dapat jawabannya. Makanya ada orang yang subhanallah dari dokter ini nggak cocok, dokter itu nggak cocok. Terus dokter andalannya, nggak pernah angkat tangan ke langit, kan gitu, minta kepada Allah SWT. Padahal Allah bisa sembuhin tanpa obat kok. Allah ciptain dia dari sperma dan sel telur gitu. Apalagi yang lain. Jadi memang kita harus tinggalkan dan itu memang membutuhkan iman ya, membutuhkan iman. Ada juga istilah dalam agama itu muru'ah, menjaga kehormatan agama. Nah, menjaga kehormatan agama ini makin pekah kita jaga, maka makin tinggi tingkat iman kita. Seperti misal Nabi SAW melarang orang, makruh hukumnya, minum dan makan sambil berdiri. Untuk menjalankan sunnah Nabi ini, kita duduk selalu kalau makan dan minum. Hal sederhana, gitu kan? Kalau kita makan dan minum sambil berdiri boleh nggak? Makruh, artinya boleh, nggak berdosa. Tapi kalau kita tidak lakukan dapat pahala, gitu kan?
Nah sampai hal-hal yang kecil seperti ini, ada orang yang jaga sekali gitu. Oh ini nggak boleh deh, makruh pun nggak apa-apa, saya nggak mau. Maka itu namanya menjaga muru'ah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Di luar beda. Kalau di luar boleh, karena dia alkohol itu sifatnya najis maknawi, najis secara makna. Boleh pakai parfum yang beralkohol, boleh menggunakan alkohol di luar untuk pengobatan luka, boleh. Yang tidak boleh masuk ke dalam, dan itu pun karena dia memabukkan. Kasusnya kan karena dia memabukkan. Dipastikan ada haramnya nggak? Sudah dipastikan. Jadi pembuatan vaksin itu ada dari. Tapi kita nggak punya pilihan lain gimana dong? Enzimnya. Tidak, pastinya ada jalannya. Kalau perlu memang kalau sudah dibuktikan seperti itu, maka mestinya dilaporkan ke ormas-ormas Islam, dilaporkan ke MUI. Itu nanti akan keluar fatwanya pasti. Pasti akan diteliti, nggak mungkin tidak. Yang salah kalau kita sudah tahu lalu kita nggak laporin. Nanti nggak di ini, nanti nggak di follow up gitu. Kalau kita pastikan haram ya jangan ikutan, gitu kan? Ya. Saya rasa apalagi berhubungan dengan haji dan umroh ya, nggak mungkin seperti pihakmu itu tinggal diam gitu. Ya. Itu mungkin perlu dipastikan kembali gitu. Baik, intinya pokoknya begini. Untuk pengobatan, untuk nutrisi, semua nggak butuh yang haram, nggak butuh yang haram. Semua yang haram. Apalagi kalau orang sakit tadi ya. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Nggak mungkin udah. Pasti dia redah aja nanti kembali lagi tuh, bahkan lebih besar masalahnya. Jadi memberikan kesaksian juga atas riba dan yang menulis. Nabi SAW juga bersabda, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idha alimu dhalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Riwayat An-Nasa'i. Gak kedengaran bu? Dipakai untuk fasilitas umum. Jadi pernah ditanya salah seorang ulama di Timur Tengah, ada beberapa pengusaha muslim dari Saudi kaya raya. Mereka punya investasi besar di Amerika, dan setiap mereka dapat keuntungan dimasukkan ke bank, dan tidak ada bank syar'i, maka masuknya ke bank konvensional. Pada saat pun berkumpul, mereka cuma ngambil pokok uangnya, mereka nggak ambil bunganya, dan bunganya itu sudah sangat besar, dibiarin aja nggak diambil. Terbongkar satu masalah, ternyata yang rata-rata punya bank ini orang Yahudi, dan dana-dana bunga ini diambil oleh mereka jutaan dolar jumlahnya untuk dibelikan senjata dan membunuh orang-orang muslim di Palestina. Keluarlah fatwa tanya, gimana syekh ini hukumnya? Nah para ulama memberikan fatwa kalau begitu ditarik kemudian digunakan untuk fasilitas umum. Seperti misalnya jalan yang rusak, penggalian sumur, ya umum, pokoknya umum, fatwa ulama dikatakan umum. Kalau keadaannya begitu ya, memang luar biasa jumlahnya besar dan berbahaya bagi kaum muslimin. Tapi kalau kita punya rekening mungkin 100 juta, 50 juta, bunganya pun tidak seberapa, ya nggak usah disentuh gitu. Biarin aja, nggak ada manfaatnya kita ambil. Untuk apa? Memperbaiki jalan ya, lebih baik kita pakai uang halal, gitu kan. Tadi kalau dalam keadaan darurat, kalau kita nggak ambil, diambil oleh mereka, dipakai untuk hal-hal yang menyerang kaum muslimin. Tapi kalau enggak ya nggak usah ikut campur, nggak perlu diganggu gugat gitu. Lebih baik dicabut. Tinggal pertanyaannya bagaimana orang kalau membuka rekening di bank konvensional. Kata para ulama, ya ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh kalau sudah ada bank-bank yang tidak riba.
Ini pendapat yang pertama. Jadi selama ada perbankan syariah, tinggalkan udah. Jadi kan selesai kita bukai di bank syariah. Oh enggak, saya cuma punya bank A misalnya. Apakah nanti kalau saya ada transfer dari luar negeri, transfer dari bank A, sekarang kan sudah ada. Ada ATM bersama, ada segala, paling tidak aman dia ke bank syariahnya. Kalaupun dia harus punya bank konvensional, maka dipastikan dia memang tidak menjadikan rekening itu sebagai tempat menumpukan dananya atau hartanya. Misal dia hanya menggunakan fasilitas transfer karena orang lain nggak punya, seperti orang-orang di Irian misalnya, mereka nggak bisa, belum ada bank satupun yang syariah di sana, gitu kan? Yang ada cuma bank konvensional. Lalu bagaimana? Dia buka rekening di situ, tapi bukan dijadikan sebagai tempat penyimpanan hartanya, karena nanti malah memperbesar dana ada di situ, akhirnya juga memperbesar perbankan itu, seakan-akan kita punya andil. Jadi kalau hanya sekedar lewat lintas kemudian kita langsung alihkan lagi kemana, itu lebih baik. Jadi untuk amannya seperti itu. Sebab di sini kan masalah penulisnya pun, juru tulis yang menjadi saksi terkena semua. Kan hadis yang terakhir jelas ya. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka mengetahui hal itu. Juru tulis ini ulama mengatakan yang menulis, pegawai kan, orang yang datang transaksi kan dia nulis. Gitu kan? Dia juga akad di situ. Maka mereka juga terlanat menulisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Sampai sebagian ulama mengatakan banyak orang diangkat berkah hidup, jadi tidak sadar kalau dari situ. Yang dianggap remeh sama dia. Ya, itu tadi. Loh ya, kalau misalnya kita pakai fasilitas yang sifatnya tidak dijadikan sebagai tempat untuk nyimpan harta, ya. Loh ya, kalau darurat ya, dalam keadaan darurat, ini pendapat tadi kedua mengatakan dia memang tidak pakai sebagai tempat penyimpanan harta. Misal ada fasilitas tertentu yang dia harus pakai. Perbankan itu misalnya punya fasilitas yang tidak ada di bank-bank lain, dia pakai, tapi itu juga tidak dipakai sebagai tempat simpanan. Misal ibu punya satu di bank riba, ibu punya rekening sudah terlanjur lama dibuka, orang sudah tahu rekening itu, saya transaksi dari situ, baik, tarik uangnya, gitu kan, jadikan itu sebagai tempat transfer saja, orang sudah tahu, sisanya ditaruh di perbankan bank syariah, untuk tabungannya di bank syariah, gitu kan. Apalagi kan sekarang bisa buka beberapa rekening ya, misal kita punya utang nih, buka misalnya di bank A yang syariah, rekening A, rekening B, rekening C, nama kita semua. Ini satu untuk membayar utang, ini satu untuk ini satu untuk ini. Tinggal kita store setiap bulan tergantung rekening yang mana kan. Intinya bukan bank konvensionalnya menjadi inti daripada dana kita gitu. Baik, ini masalah riba. Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih ada? Iya. Kalau kita mampu, tadi saya bilang, kita punya utang, terlanjur terlibat dalam masalah ribawi, maka kita punya dana cukup untuk lunasi aja, lebih baik. Apalagi kalau memang bisa negosiasi, dia bisa maafin bunganya, itu bagus sekali kan gitu. Bukan karena kita mau minta diskon, tapi supaya kita lepas dari masalah keterlibatan ribanya gitu kan. Kalaupun tidak, kita bayar. Kalau tidak mampu, tetap diikuti sistem yang sudah ada, tapi jangan buka pintu baru. Cicilan piring-piring, ada orang piring ya ini ya itu, semua dari masalah bunga riba kan. Bagaimana cara piring yang dipakai makan, bayar listriknya yang dia pakai di rumah, bayar airnya, akhirnya dia libatkan dirinya pada hal-hal yang haram tadi, dia tidak sadar gitu. Ini tadi yang saya bilang, dosa-dosa yang tidak disadari gitu kita lakukan. Yang jadi masalah kalau dosa itu adalah dosa besar, yang dosa besar butuh taubat nasuha, seperti masalah kasus riba ini. Nanti juga akan ada di dosa-dosa besar ke depan tuh masalah ya, mencuri, mengambil harta orang secara batil. Kan gitu, itu diantaranya orang pegawai buat nota palsu, gitu. Direkayasa, diskon dikasih oleh satu perusahaan atau supplier tertentu, dia nggak kasih ke perusahaan tempat dia kerja, dan dia ambil sendiri, tetap di notanya tetap diutuhkan kepada perusahaan, padahal diskon itu dikasih karena perusahaannya belanja kan, bukan karena dia gitu. Dianggap haknya dia diambil, haram dari mana itu? Termasuk hal-hal kadang-kadang kita tidak sadarin gitu, kita anggap oh boleh-boleh saya, itu nggak boleh, tetap nggak boleh.
Allahu alam ya, tapi yang jelas kalau pendapat ulama berhubungan dengan hutang piutang dipinjamkan tidak boleh ada apapun tambahan. Kalau kurang itu kurang kadang kan keridohan orang yang tadi kan saya bilang definisinya riba ya di awal ya. Riba itu dia akan dihitung kalau tambahan dari sesuatu yang dipinjamkan secara paksa atau keridohan dari orang yang memiliki harta. Saya mengutangkan orang 100 juta. Lalu saya lihat orangnya tidak mampu, saya bilang, tidak apa-apa deh kamu bayar semampunya, 80 juta nggak apa-apa. Dari saya ya yang punya uang, nggak masalah. Tapi kalau dia yang bayar, yang utang, yang bilang enggak, saya nggak mau bayar kecuali 80, itu masuk dalam bab kezaliman. Dia utang 100, dia cuma bayar 80. Kalau saya menambah, enggak, kamu harus nanti kembalikan 120, maka riba. Di masing-masing punya hukum. Administrasi pun tidak ada alasan untuk itu. Untuk apa perusahaan minjamin orang terus pakai administrasi lagi? Kalau niat mau membantu pegawainya, ya bantu saja. Kalau mau murni ikuti agama ya, nggak usah pakai biaya administrasi. Itu diantaranya. Baik, sudah? Baik, kita lanjutin dosa besar yang ke-8 ya. Memakan harta anak yatim secara zalim. Yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya, dan mereka masih dikatakan yatim selama belum balik. Jangan ibu-ibu sudah tua gini ngaku yatim, udah nggak bisa masuk. Kalau ibunya yang meninggal nggak dikatakan yatim, karena istilah yatim hanya dipakai untuk yang ayahnya meninggal. Karena di sini berarti penaungnya dia hilang, nggak ada. Di Indonesia ditambah piatu. Kalau ibunya nggak ada dikatakan piatu. Makanya ada yatim piatu. Dalam Islam tidak ada piatu, yang ada cuma yatim. Jadi anak yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya, berapapun umurnya sampai batas dia balik. Setelah balik bukan lagi anak yatim. Tentu mengurus anak yatim ini fadilahnya banyak sekali ya. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Maksudnya sangat dekat, seperti jari tengah sama jari telunjuk. Jadi saking dekatnya dengan Nabi SAW sampai diibaratkan dengan dua jari ini. Fadilahnya besar, di surga nantinya bersama Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang lain juga dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, siapa yang mengelus kepalanya anak yatim, maka setiap helai rambutnya dia akan dapat 1 pahala. Maka kita dianjurkan untuk mengelus kepalanya anak yatim. Dan anak yatim ini sekali lagi sampai dia sebelum balik yang ayahnya meninggal. Kemudian juga dikatakan dalam hadis yang lain, rumah yang terbaik adalah rumah yang ada yatimnya di dalam. Pelihara anak yatim. Nah biasanya orang kalau punya kelebihan dana dia tidak ajak lagi ke rumahnya, tapi dibuatin langsung rumah anak yatim. Nah kalau tidak mampu, tidak bisa pun, maka minimal kita punya anak yatim yang kita sponsori. Sudah sering saya bahasakan itu kan. Datanglah ke rumah anak yatim tertentu, tanya berapa jumlahnya, 200 orang. Baik kebutuhan berasnya berapa, terus pegangi berasnya misalnya. Nah itu satu hal yang baik. Baik, jadi mengurus anak yatim adalah perintah agama yang bagus, ya, pahalanya besar. Sebaliknya, memakan harta anak yatim secara zalim adalah dosa besar. Ada 2 macam jenis memakan harta anak yatim kata ulama. Yang pertama adalah memakan harta anak yatim yang dibawa naungan kita, yang memiliki hubungan kerabat. Misal, seseorang saudaranya meninggal, kaya raya, punya anak, anaknya masih belum balik, ayahnya meninggal kan, jadi ponakan dia, ayahnya meninggal, anak itu kaya raya, warisannya banyak, pamannya ngambil alih sebagai wali misalnya, maka di sini dia nggak boleh memakan harta anak yatim itu. Dia boleh menggunakan kalau dia tidak mampu secukupnya buat dia.
Misal karena dia melindungi anak yatim itu, dia pakai bayar listrik, bayar air, biaya sekolahnya. Mungkin dia juga butuh untuk makan di rumahnya, tapi secukupnya untuk dia. Kalau dia tidak mampu, kalau dia mampu nggak boleh. Ini termasuk memakan harta anak yatim secara zalim. Nggak boleh itu harta. Kalau dia memang mau, diamanahin ya sudah. Kalau enggak ya dikasih aja ke anak yatim itu, nanti diurus sama yayasan atau apa gitu. Yang kedua, memakan harta anak yatim ini terkena pada pegawai-pegawai lembaga-lembaga yang mengumpulin harta seperti rumah anak yatim lah atau apa gitu kan. Mereka terima sumbangan tiap bulan, tapi nggak dikasih ke anak yatim ini atau dipangkas-pangkas. Nah, ini juga termasuk memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi baik harta anak yatim itu langsung atau harta yang disumbangkan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Berarti ada memakan harta anak yatim tidak zalim, seperti diambil kebutuhan pokok. Sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka nanti pada hari kiamat. Dalam surah Al-An'am ayat 152, dan ini lengkap ayatnya ada di bawah. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. Dilihat footnote nomor 33 ya, di bawah sekali. Saya baca ayat di bawah. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإن قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Maksudnya dananya kita anggap bisa diinvestasikan. Anak ini masih baru 2 tahun. Untuk dia tahu dananya mungkin masih butuh 15 tahun baru bisa dia ngerti setelah umur 17 tahun. Lalu tadi walinya memanfaatkan dana itu dengan bisnis, dengan usaha. Memang dia jujur benar-benar. Dia tahu ini bukan masalah gitu. Jadi jangan sampai kita memang punya utang, punya masalah lalu kemudian kita libatkan orang, itu zalim. Tapi kalau kita tahu memang usahanya jalan lalu kita ikutkan itu lain. Itu dengan cara yang bermanfaat. Sampai ia dewasa, anak yatim tadi. Dan sempurnakanlah takaran juga timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Artinya kalau kita jadi hakim atau sedang menghakimi 2 orang yang sedang bertengkar, siapapun salah tetap harus disalahkan walaupun kerabat kita. Dan penuhilah janji Allah. Insya Allah saya datang, dipenuhi janjinya. Kalau enggak ditelepon, maaf saya belum bisa datang, dibatalin. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat atau jadikan sebagai pegangan hidup. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di dosa besar yang ke-8, Ijtanibus sab'al mubiqat, fadzakara minha aklu malal yatim, atau malil yatim. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan tadi, ada syirik kepada Allah, ada sihir, ada membunuh jiwa, ya kan? Kemudian ada memakan riba, ada memakan harta anak yatim. Dan setiap wali yang miskin dari seorang anak yatim yang makan dengan cara baik dari harta anak yatim tersebut, maksudnya dengan cara keperluan, sebatas keperluan, maka tidak apa-apa atasnya. Sedangkan apa yang lebih dari batas kepatutan, maka itu adalah harta haram yang tidak ada berkahnya atau keberkahannya. Dan kepatutan yang dimaksud ya adalah sebagaimana yang dikenal dengan adat tata krama di tengah masyarakat mukmin yang tidak disertai dengan tujuan-tujuan keji. Maksudnya kalau kita mau pakai ya memang kebutuhan berdasar. Anak yatim itu tinggal serumah dengan kita, dibayarin listrik, dibayarin ini dengan keadilan. Baik, ini dosa besar yang ke-8, anak yatim.
Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, kita lanjut yang ke-9. Oh iya. Ibu memberikan kepada temannya ibu mau bayarin dia utang. Setelah dikasih dia nggak bayar utangnya gitu. Kalau ibu mau lebih aman, ibu ambil saja pokok dasarnya. Seperti ayat tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, jadi ibu cuma minta, saya mau pokok saya pinjamin 100 juta, 100 juta aja. Enggak, saya mau bayar 120 kok, enggak, ya. Dia kenapa? Kalau dia menghindar dari pertanyaan lain lagi sebentar, satu-satu. Jadi kalau kejadiannya tadi misal dia paksa ibu kan tadi, pertanyaan pertama kan dia maksa untuk memberikan bunga. Nah, baik. Sekarang dari cerita ini sudah ketahuan orangnya nggak benar. Dia hanya sekedar mau menenangkan dengan menjanjikan bunga. Pertama, kalau dia niatnya benar seperti itu, dia cuma mau menenangkan dan memang dia mau menipu apa segala, maka dipastikan dia tidak akan pernah bisa bayar tuh. Itu akan susah. Makanya ibu hanya nagih kepada dia pokoknya saja. Saya nggak mau bertele-tele, pokoknya aja dibayar. Gitu. Kalaupun misalnya dia tidak bayar, ya fadilah buat ibu sendiri tadi sudah saya bilang. Seperti bersedekah setiap harinya setengah dari harta yang kita pinjamkan gitu kan. Dan insya Allah tidak ada harta yang dimakan oleh orang lain secara zalim dari harta kita, kecuali Allah akan bukakan dari sumber lain yang nanti secara kita tidak sadari itu menutupin semua tuh. Tapi ibu nggak boleh diam ya, tetap harus nagih. Ya, dari gini, karena orang yang berbuat kezaliman tidak boleh didiamkan. Walaupun kita cuma nagih, mungkin kita tidak gunakan hal-hal yang lain. Karena kalau kita biarin dia, maka kita biarin dia dalam kebatilannya, kesalahannya. Sementara kebatilan harus diredam dengan kebenaran. Nah, dia sedang berbuat salah, kalau enggak dia akan buat pada orang lain lagi. Makanya kita di sini penekanan untuk meredam dia gitu kan. Dan insya Allah ya. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana kalau dia menghindar? Saya lagi dia menghindar. Ya sudah, tugas saya adalah menyampaikan. Secara syar'i kita sudah bebas, nggak ada lagi hukum karena kita sudah berusaha. Kalau misal, boleh nggak saya gunakan cara ketegasan? Misal, dana saya diambil sekian, lalu saya datang ke rumahnya, saya ngambil mobilnya, boleh nggak? Ya. Baik. Boleh nggak saya ngambil itu? Kata ulama, selama itu memang masih ada hak dia dan dia tahu orang ini benar-benar bukan dalam keadaan masalah ya. Emang orang yang nggak mau bayar. Kalau misalnya dia memang orang yang mau bayar, ya, tapi tidak mampu, memang lagi ada masalah, itu malah fadilah besar kalau kita beri dia waktu. Tapi kalau dia sengaja maka boleh. Kata ulama kita mengambil sesuai dengan kadar ya hak kita saja. Misal kita menyita mobilnya, gitu kan? Kita menyita sesuatu yang kira-kira senilai dengan barang kita atau uang kita, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh ada kekerasan. Ada di sini ada ketegasan boleh. Ini kan hak saya harus ambil. Itu masih boleh.
Dan dia kalau dia sengaja, kalau dia mampu dan dia tidak mau bayar, itu kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Orang kaya yang punya kemampuan sengaja nggak bayar utang, itu jadi masuk dalam dosa kezaliman. Dosa-dosa besar, nanti akan ada bahasa yang sendiri. Masih ada lagi? Baik. Dosa besar ke-9 adalah dusta atas nama Nabi SAW. Kita sudah tahu bahwasanya asas agama kita ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Mutlak, nggak boleh orang mengatakan Allah berfirman begini, dia bacain, padahal sebenarnya bukan ayat. Dusta atas nama Allah. Ini sampai pada tingkat kekufuran. Ada juga orang dusta atas nama Nabi SAW. Misal, ini banyak terjadi pada da'i-da'i biasanya, orang mengatakan da'i. Rasulullah SAW bersabda, padahal Rasulullah nggak pernah sabda gitu. Supaya orang mau dengar dia, maka dia buat gitu. Dan ini umumnya ulama mengatakan dikategorikan seperti hadis-hadis yang lahir dhaif atau maudhu, hadis yang lemah atau hadis yang bohong. Karena ini rata-rata menggunakan dusta atas nama Nabi SAW. Kan yang menyebabkan hadis itu lemah karena ada perawi hadisnya yang bohong kan. Dia berani bohong, maka berarti ditolak hadisnya oleh para ulama. Atau memang hadis itu dasarnya bohong, dikarang-karang. Seperti dulu di zaman Irak itu, awal-awal munculnya hadis maudhu, hadis bohong itu banyak sekali penyebabnya ya. Karena orang kalau mengatakan qala Rasulullah, orang langsung dengar semua gitu. Jadi banyak orang kadang-kadang mau lakuin dagangannya, seperti terjadi pernah di Irak itu, ada sayur namanya jarjir. Jarjir ini sayur yang dijadikan lalapan lah kalau di negara Arab, sampai hari ini masih dimakan oleh mereka gitu kan. Nah dia jual jarjir ini hari Jumat. Habis sholat Jumat, nggak laku-laku. Orang pulang dari sholat Jumat nggak ada yang beli gitu. Terus dia teriak, Rasulullah SAW bersabda yang makan jarjir hari Jumat sembuh penyakitnya gitu. Dia karang gitu kan. Dia hanya mau jual dagangannya. Ini diantara contoh, banyak orang begitu. Menyebut-nyebutin hadis, katanya Rasulullah tapi bukan. Nah ini ancamannya berat sekali nih. Dusta atas nama Nabi SAW. Sebab nanti akan kita sebutkan dalilnya. Sebaliknya kalau kita menyampaikan dari Nabi SAW apa adanya, malah itu pahalanya besar. Makanya kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menyampaikan dari kami apa yang dia dengar. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, dengan lafadznya sama, dinukil. Nah itu berarti pahalanya besar sekali. Karena dia menjaga kemurnian wahyu. Ya. Nah ibu bilang, au kama qala Nabi SAW di akhirnya. Atau seperti yang Nabi sabdakan. Kita sebutin hadis nih, Rasulullah bersabda begini. Tapi kita ragu, ini benar nggak lafadznya? Terakhir kita bilang, atau seperti yang Nabi SAW ucapkan. Ya, itu ulama hadis sudah sepakat. Kalau bahasa Arabnya, au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang Nabi sabdain gitu. Itu dengan kalimat ini kita sudah lepas. Karena memang kita tidak memastikan gitu kan. Kata beliau, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, dan tidak ada keraguan bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kekufuran yang murni. Dan masalah yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain itu. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibi ala ghairi. Man kadzaba alayya 'amidan falyatawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Barang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di api neraka. Artinya pasti dia akan ya mendapatkan tempatnya di api neraka. Misal ada orang, kata ulama berikan contoh yang sederhana. Dia mau memotivasi orang untuk misalnya saling sayang suami istri. Lalu dia bilang Rasulullah SAW itu begini di rumahnya. Padahal nggak pernah gitu. Nggak dinukil oleh Nabi SAW. Dia karang aja. Maka itu sebenarnya kan niatnya baik. Bukan niatnya buruk. Untuk motivasi orang ibadah. Dan banyak sekali. Dari saya bilang hadis yang maudhu atau hadis yang lemah itu karena maunya motivasi orang. Dianya tujuannya itu. Mau mengajak orang untuk lebih rajin ibadah. Tapi caranya salah. Caranya dia salah. Maka akhirnya jadi masalah semua, ya, jadi panjang lebar masalahnya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyana wal kadhib.
Orang mukmin diciptakan dalam segala tabiat kecuali tabiat khianat dan berdusta. Dan kalau dia mukmin dia pasti jauh dari dua sifat ini gitu. Dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan dusta. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini adalah man rawa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku sedangkan dia menduga bahwasanya itu adalah dusta, ragu nih, benar atau enggak ya? Tapi dia lebih cenderung mungkin jangan sampai dusta. Maka dia juga termasuk satu pendusta karena meriwayatkannya. Dia tidak boleh, kalau ragu nggak boleh. Pastikan memang hadisnya sudah benar baru kita sampaikan. Kalau enggak ya enggak. Makanya tidak ada salahnya kita bertanya pada ustadz yang menyampaikan, benar nggak hadisnya, sahih nggak ustadz? Mungkin rujukannya di mana gitu. Ya, paling tidak kita bisa mengambil itu gitu. Baik, ini dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Termasuk juga ada ini ya, tidak boleh sumpah atas nama Nabi ya. Jadi misalnya mengatakan demi Rasulullah. Ada orang biasa begitu kan, demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Kita cuma boleh bersumpah atas nama Allah, atas nama Nabi nggak boleh. Apalagi nama yang orang-orang lain, Nabi aja nggak boleh, apalagi orang-orang lain gitu kan. Maka itu termasuk sumpah selain daripada Allah SWT, itu perbuatan syirik, nggak boleh. Tidak boleh kan Ustaz? Sumpah atas nama Nabi walaupun itu benar nggak boleh. Nggak boleh. Misal mengatakan demi Rasulullah nggak boleh. Iya, walaupun itu benar. Walaupun benar. Jadi patokannya bukan benarnya, tapi sumpahnya nggak boleh. Kalau demi Allah itu kalau Oh demi Allah lain, itu memang boleh. Sumpah atas nama Nabi. Ustaz, demi Allah itu maksudnya apa yang dipakai? Memang boleh atau ada yang tidak boleh seperti apa? Mesti apa ya? Enggak, demi Allah boleh, tidak masalah. Tapi orang mukmin dianjurkan tidak menjual sumpahnya. Karena orang mukmin itu tidak akan menggunakan sumpah kecuali darurat. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak bersumpah. Bicara apa adanya jujur. Dalam bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap keterbukaan ada ketenangan jiwa. Ngomong apa adanya. Dan kata Nabi SAW, ya selalulah lazimilah ya. Selalu jadikan sahabatmu kejujuran dan keterus terangan. Walaupun di depan matamu kehancuran. Ya. Lazimilah. Ya. Lazim itu artinya jadikan kebiasaan. Ya. Jadikanlah kebiasaanmu kejujuran dan keterus terangan. Karena ya, walaupun di depan matamu kehancuran. Jadi gini, kalau kita terus terang nih, apa saya ditanya langsung kita terus terang pada saat itu. Kan walaupun pahit, selesaikan pada saat itu. Tapi kalau kita tutupin, nggak selesai tuh, terus menerus jadi masalah selama kita hidup, jadi masalah terus. Dan walaupun kehancuran di depan matamu, kehancuran, kegagalan, hah? Kenapa? Ulang. Maksudnya apa yang diulang ini tadi? Baik. Jadikanlah kebiasaanmu kejujuran dan keterus-terangan. Walaupun di depan matamu kehancuran atau kegagalan. Dan jauhilah bohong, sambungannya ya. Dan jauhilah bohong walaupun di depan matamu keberhasilan. Misal kita bohong nih, oh Bang, saya pasti berhasil tutup. Enggak, pastinya hari itu kita tertutup, besok menjadi masalah baru. Karena bohong mengundang adiknya. Pasti harus bohong lagi. Coba kalau terus terang pada saat itu selesai, udah nggak ada masalah. Saya salah nih, ya sudah saya salah. Saya minta maaf. Itu lebih baik daripada kita tumpukin. Hal yang sederhana misalnya, saya pegang HP nih. Kalau teman saya juga pegang, saya belum tahu. Tahu dia bilang, ini saya mau ajarin. Enggak, saya sudah tahu kok. Padahal kita nggak tahu.
Kalau kita hilang, oh iya ya saya nggak tahu nih belajar. Kan memang pada saat itu kita, misal anggaplah malu atau apa, tapi pada saat itu kita jadi tahu langsung kan. Udah nggak jadi PR terus. Tapi kalau kita dengan sombongnya enggak saya tahu, ya nggak tahu terus sampai kapan batas waktunya.